Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Pak Hadi, kita komunikasi dulu sebelum ke pembahasan ya Pak. Nanti kan Oke, time keep timekeepernya kita masing-masing ya Pak ya. ya ini saya bawa. Oke, siap. Berarti ini nanti panjenengan dulu. Iya, iya. Saya jadi saya jadi coachnya, jenengan Oke. jadi nya. Heeh. Gitu Siap, ya Pak Pak. ya. Oke, Ji, siap. Berarti di sini saya sebagai coach, Pak Hadi sebagai coachi. Coach ya. Siap. Bentar, Pak. Saya mulai, Pak Adi. Nggih, monggo. Nggih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, lagi apa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Ini saya lagi duduk santai sambil berpikir, Pak Irwan, bagaimana kabar Pak Irwan sendiri? Bagaimana kabarnya? Iya, eh, Alhamdulillah. Seperti Pak Hadi lihat, hari ini saya baik-baik saja. Pak Hadi sendiri bagaimana kabarnya? Berpikir, Hari ini saya agak kurang baik, Pak Irwan. Maaf. oh iya, apakah boleh tahu kenapa Pak Hadi hari ini kurang baik? Mungkin saya bisa bantu Pak Hadi. Ya, ya, ya. Ya. Boleh. Boleh, Pak Irwan. Dengan senang hati. Kita kan teman. Saya juga mau sharing-sharing sama Pak Irwan. Mungkin Pak Irwan bisa membantu saya. Oke, Alhamdulillah kalau begitu Pak, kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Begini, Pak Irwan. Saya itu memiliki siswa yang sering tidak masuk sekolah. Iya Pak, apakah Pak Hadi sudah menanyakan kepada anak tersebut kenapa sering tidak masuk sekolah? Sudah, Pak. Saya sudah menanyakan. Bagaimana respon atau jawaban dari anak tersebut? Begini, Pak. Pertama itu anak tersebut itu saya tanya, diam, tidak mau bicara, tidak mau menjawab pertanyaan saya, Pak. Dia itu hanya diam terus. Nah, saya itu sampai gimana gitu, Pak. Oh iya, maaf Pak Hadi, kenapa saat Pak Hadi tanya, anak itu diam saja dan tidak mau menjawab? Apa karena takut sama Pak Hadi atau mungkin saja anak tersebut itu takut sama temannya, Pak? Tidak, Pak Irwan, tidak takut sama temannya. Memang anak itu agak pendiam, Pak. Itu anak sangat luar biasa, Pak. Harus dengan sabar dan dengan cara yang ekstra, Pak, agar anak tersebut, nah itu namanya kan dinaya, Pak, mau Iya, berbicara. Alhamdulillah dengan kesabaran saya itu dan usaha
usaha anak-anak itu teman-temannya akhirnya mau menjawab pertanyaan saya, Pak. Dan dia itu dengan jujur, nah, kenapa dia sering tidak masuk sekolah, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah usaha Pak Adi berhasil. Saya sebagai teman juga ikut senang. Tentu Pak Adi sudah memperoleh kenapa anak ini sering tidak masuk sekolah. Alasannya apa, Pak? Iya, Pak Herwan, saya sudah menjawab itu alasannya itu. Katanya itu murid saya yang namanya Denaya itu katanya itu, Pak, mengasuh adiknya di rumah, Pak. Nah, kalau di Jawa itu ngomong adiknya, Pak. Oh, ngomong nggih. Berarti Nggih, mengasuh adiknya ya, Pak ya. nggih, Pak. Bapak dan Bapaknya, ibunya kemana, Pak? nah itu, Pak, bapak dan ibunya itu bapaknya itu merantau, Pak, itu kerja itu, Pak, bangunan proyek itu, Pak. Dan ibunya itu sebagai penjual jamu, Pak, keliling. Biasanya di desa-desa saya itu di Galsari, di Sarirejo itu ibunya itu sebagai pedagang keliling keliling itu jamu, Pak. Oh, alasannya begitu. Iya, Pak. Berarti kalau bapaknya kerja, ibunya jualan jamu, Nggih, siswa panjenengan itu mengasuh adiknya ya, Pak ya. nggih, Pak. Nggih, saya mau tanya, Pak. Apakah Pak Hadi sudah pernah ke rumah anak tersebut dan sudah ketemu sama orang tuanya? Sudah, Pak. Saya sudah ke rumah anak tersebut, saya sudah ketemu dengan orang tuanya dan membicarakan hal ini, Pak. Nah, kalau sekolah itu penting, Pak, saya itu kalau sama orang tuanya. Nah, saya bicara, kasihan nanti anaknya, nah, anaknya akan tertinggal materi. Dan ibunya, nah ya seperti itu, Pak, dialog saya sama orang tuanya. Nah, nanti ibunya menjawab seperti ini, Pak, "Iya, Pak, besok biar berangkat sekolah," seperti itu. Pas saya ke rumahnya seperti itu, Pak, berbicara dengan orang tuanya. Nah, kan yang ada di rumahnya itu kan hanya ibunya, Pak. Pas kebetulan, saya itu kan siang, kalau jualan jamu, ibunya itu sudah pas pulang, Pak. Nah, sekitar jam 10 lebih itu biasanya sudah habis kelilingnya itu. Seperti itu, Pak. Oh, iya Pak Adi. Jenengan sudah berusaha ketemu sama orang tuanya. Bagaimana tindak lanjut setelah Pak Hadi datang ke rumah? Apakah anak ini masih sering tidak berangkat ke sekolah? Masih, Pak, masih masih anak tersebut Hmm, masih tidak berangkat ke sekolah. oh iya. Nah, kalau masih belum berangkat ke sekolah, bagaimana langkah selanjutnya dari Pak Hadi menghadapi anak atau siswa yang seperti ini, Pak? Pak, gini, Pak Irwan, semisal saya itu memberi tambahan jam pelajaran gimana, Pak Irwan? Kalau diberi jam tambahan, Iya. bagaimana pelaksanaan nanti, Pak?
Pelaksanaannya bagaimana? Gini Pak Irwan, saya itu punya rencana. Kalau saya suruh masuk jam ke nol gimana Pak? Kan gini Pak, sekolah saya itu masuknya kan jam 7:15. Nah, sebelum pembelajaran berarti kan jam ke nol, sebelum jam setengah 7 atau jam 6. Itu gimana ya Pak Irwan? Oke. Kalau disuruh masuk jam ke nol, apakah mengurangi hak anak? Tidak, Pak. Kalau menurut saya sih mengurangi Pak. Karena anak tersebut cuma sebentar belajarnya Pak. Denaya itu kalau jam ke nol kan cuma sekitar ya kurang lebih 1 jam Pak. Menurut saya itu mengurangi Pak. Kalau mengurangi, apakah jenengan punya solusi lain agar tidak mengurangi hak anak ini? Ada Pak ini. Kalau ini mungkin lebih apa itu waktunya itu lebih 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 luas lagi Pak. Saya punya solusi seperti ini Pak. Saya mau menyuruh anak ini masuk siang, siang. Nah, siang itu sekitar berarti pembelajaran selesai itu di sekolah saya itu jam 12.15 Pak. Nah, itu nanti selesai jam 12.15, anak pulang, anak tersebut saya suruh pulang, saya suruh pulang, terus itu makan, sholat, nanti 12.30, anak Dinaya itu saya suruh masuk, yang itu pembelajaran yang dia tidak masuk seperti itu, Pak. Agar dia itu tidak tertinggal pelajaran. Sebentar lagi ini kan mau ada ulangan, Pak, itu, Pak Irwan. Oh, ada asesmen sekolah ya, Pak ya? Iya, Pak. Nggih. Nah, oke. Apakah Pak Hadi sudah matur atau sudah lapor ke pihak sekolah, terutama kepala sekolah jenengan, Pak? Sudah, Pak. Pak Irwan saya sudah matur kepada kepala sekolah, Pak. Oke. Kemudian bagaimana Pak tanggapan dari kepala sekolah panjenengan? Kepala sekolah saya itu yang bernama Pak Suparmen itu juga mengizinkan pembelajaran seperti itu, Pak. Karena Oh, hubungannya dengan anak tersebut itu, Pak. oh iya Pak Hadi. Nah, apakah Pak Hadi juga sudah bermusyawarah dengan guru mapel lainnya kaitan mau mengadakan pembelajaran siang hari, Pak? Saya sudah konfirmasi kepada guru mapel, Pak, terutama guru agama sama guru olahraga, Pak. Nah, guru mapel tersebut bersedia kalau ada jam tambahan itu, Pak. Ya. Semisal jam olahraga ada praktik, Pak. Bagaimana saat praktik itu anak tersebut harus berpasangan dengan teman, Pak? Gini Pak Irwan, nah menurut saya nanti bisa sama gurunya Pak Irwan, gimana? Oh, oh iya Pak Adi. Eh, Berarti sama gurunya ya. Iya Pak. Apakah ada solusi lain selain yang jenengan sampaikan tadi, Pak? Tidak ada Pak, tidak ada Pak Irwan. Nah, Oh, tidak ada. Iya, oke. Ya, kalau tidak ada, semoga
usaha dari Pak Adi nanti membuahkan hasil, uh, anak tetap dapat mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran dilaksanakan jam tambahan atau di luar jam pagi begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Ya, Pak Irwan atas ya Pak waktunya. Adi. Semoga anak saya yang bernama Denaya tersebut rajin masuk sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Irwan telah mengganggu waktu panjenengan. Mugi-mugi dapat barokahnya, manfaatnya Pak. Terima kasih Pak Irwan. Wassalamualaikum Ya Pak Adi, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa saya mulai. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Oh iya Pak Irwan, saya perhatikan beberapa hari belakangan ini Pak Irwan sering melamun dan murung. Ada apa ya Pak dengan Pak Irwan ini? Saya lihat kok Iya murung, Pak Adi. diem. Iya Pak Adi. Saya ini baru punya masalah yang mengganggu pikiran saya minggu terakhir ini, Pak. Oh, oh, seperti itu ya Pak Irwan. Apakah Pak Irwan bersedia menceritakan masalah-masalah yang Bapak alami kepada saya? Mungkin saya bisa membantu Pak Irwan. Wah, iya Pak Adi. Saya ini memang butuh teman cerita. Saat ini mungkin Pak Adi bisa membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Dengan senang hati Pak Irwan, mari kita ngobrol dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang Pak Irwan hadapi. Ya. Nah, monggo Pak Adi Pak Adi lagi. Nah, sekarang apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Irwan hasilkan dari obrolan kita siang hari ini? Iya Pak Adi, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, Pak. Sampai saat ini, saya ini masih bingung. Saya harus bertindak seperti apa ya, Pak? Baik, sekarang coba Pak Irwan bercerita apa yang menjadi sumber kegelisahan Pak Irwan minggu-minggu terakhir ini. Monggo diceritakan. Iya, Pak Adi. Ceritanya itu begini, Pak. Saya itu merasa malu, sekaligus merasa bersalah, Pak, atas laporan yang disampaikan pengawas
kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Adi. Apa yang menyebabkan Pak Irwan malu dan merasa bersalah dari laporan tersebut? Apa yang menjadi Ini, malu Bapak Pak. Irwan itu? Silakan. Iya, Pak. Jadi begini, Pak Adi. J, Akhir minggu kemarin, J, saya ini dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menghadap J, dan beliau itu menyampaikan bahwa pengawas yang melakukan supervisi hari Kamis lalu merasa keberatan, J. Pak. Karena apa? Karena saya tidak menggunakan buku teks, Pak, ketika saya mengajar di dalam kelas, Pak Hadi. Itu permasalahannya, Pak. Oh, seperti itu, Pak Irwan. Lalu, adakah hal-hal yang lain yang disampaikan Bapak Kepala Sekolahnya Pak Irwan? Ya, Pak. Ada, Pak. Bapak pengawas itu merasa tersinggung dengan jawaban saya ketika beliau itu mengingatkan terkait penggunaan buku teks dalam pembelajaran, Pak Adi. Oh, itu ya. Nah, gini Pak, ketika ditegur, Pak Irwan berkata yang seperti apa, Pak? Yang bagaimana? Saya itu hanya berkata begini, Pak. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum dengan menggunakan materi dari sumber-sumber lain, Pak Adi. Oh, begitu ya Pak Irwan. Kalau boleh, coba Pak Irwan jelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak Irwan itu. Coba Pak Irwan ceritakan. Baik, Pak Adi. Jujur, saya memang jarang menggunakan buku teks. Karena apa? Jumlahnya itu tidak mencukupi bagikan ke semua siswa saya. Saya itu lebih menggunakan modul aja, rangkuman materi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint dan juga lembar kerja peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Saya itu merasa lebih nyaman, Pak, untuk menggunakan itu jika dibandingkan dengan buku teks. Karena apa? Karena saya sudah mendesain pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa di kelas saya, Pak Haji. Oh ya ya ya. Lalu sumber dari manakah modul ajar, rangkuman, dan juga LKPD yang Pak Irwan buat? Sumber-sumbernya itu dari mana? Ya, saya itu memadukan antara buku dan sumber lain yang relevan, contohnya internet, di koran, atau adalah untuk menyusunnya. Jadi begini Pak Irwan, kalau boleh saya menyimpulkan, Pak Irwan Pak Irwan tidak menggunakan buku teks karena jumlahnya terbatas untuk dibagikan kepada siswa dan juga lebih nyaman dengan desain pembelajaran yang sudah Pak Irwan susun. Lalu
solusi apa yang terpikir oleh Pak Irwan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini? Saya merasa perlu menemui bapak sekolah dan bapak pengawas untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini, Pak Adi. Oh, iya, iya, iya. Nah, gini Pak Irwan, lalu apa rencana yang akan Pak Irwan laksanakan? Ya. Pertama, Rencana saya akan menemui bapak kepala sekolah dan menyampaikan permohonan maaf atas apa yang menjadi laporan pengawas dalam supervisi minggu lalu. Saya juga akan menyampaikan bahwa buku teks di kelas saya memang tidak mencukupi jumlahnya dan mendiskusikan solusi atas kekurangan tersebut. Lalu, terkait Bapak pengawas tadi, apa yang Pak Irwan rencanakan? Nah, hubungannya sama pengawas, apa yang Pak Irwan rencanakan? Saya juga akan berusaha menemui beliau, Pak. J, Saya juga akan minta maaf atas sikap J, saya minggu lalu dan J. akan menjelaskan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman ini, Pak Adi. Oh iya Pak, ya Pak Irwan. Nah, untuk mengatasi permasalahan kekurangan buku teks di kelas, adakah solusi yang lain yang Pak Irwan pikirkan hubungannya sama buku? Ada, Pak. Saya akan berusaha mendesain pembelajaran berkelompok di kelas sehingga buku teks dapat digunakan bersama-sama beberapa siswa dalam satu kelompok. Untuk belajar di rumah, saya juga akan mengirimkan buku teks elektronik kepada siswa sehingga dapat dipelajari melalui handphone yang anak-anak miliki, Pak. Wah, bagus sekali Pak Irwan. Sekarang Pak Irwan menceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan berikutnya. Saya akan berusaha menemui Bapak Kepala Sekolah dan Oke, untuk konsultasi sekaligus oke. klarifikasi. Selain itu, saya akan mencoba mendesain pembelajaran berkelompok dan membagikan buku teks elektronik kepada siswa sebagai bahan belajar mereka di rumah. Hebat sekali Pak Irwan. Saya senang dengan pencapaian Pak Irwan. Pak Irwan, dari obrolan kita ini, lalu apa komitmen Pak Irwan untuk melaksanakan tindak lanjut atau rencana Bapak tadi? Oke, Pak. Setelah ini, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah di ruangannya dan berkonsultasi dengan beliau, Pak. Besok pagi, saya akan mencoba membuat janji dengan Bapak Pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Semoga rencana saya ini dapat berjalan dengan baik ya, Pak. Amin, amin Pak Irwan, saya doakan. Kemudian, siapa yang dapat Bapak libatkan untuk membantu rencana Pak Irwan? Ya, Pak.
Saya akan meminta bantuan kepada teman saya, Pak, kepada Bu Nur, untuk mendesain pembelajaran secara berkelompok, Pak. Beliau sering sekali menerapkan pembelajaran kelompok di kelasnya, dan terlihat anak-anak ini sangat senang, antusias untuk mengikutinya, Pak. Alhamdulillah, berarti anak-anak sangat antusias ya. Pak Irwan hebat sekali. Sudah berhasil menemukan solusi dan permasalahan yang Bapak hadapi. Alhamdulillah, Pak Adi. Terima kasih juga atas bantuan dari Pak Adi. Sama-sama Pak Irwan. Saya tunggu cerita Bapak selanjutnya setelah melaksanakan rencana tindak lanjut Pak Irwan. Oke, siap Pak Hadi. Semoga rencana saya berhasil, permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik, dan ke depan semoga kita bisa menjadi seorang pendidik yang bisa menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh, tetapi kita bisa menjadi pendidik yang menjadi contoh. Tidak hanya berupa kata-kata, tetapi harapan kita semua, semoga kita menjadi contoh melalui perbuatan-perbuatannya. Terima kasih Pak Hadi J, atas amin. J, solusinya tadi. Terima J, kasih. Pak. Itu sudah Sama-sama. selesai Pak, pukul J, 16.59. J, ditutup Alhamdulillah mawon, Pak. lancar Pak Hadi. Ye, J, antara J, coach dan Bang. coaching J, sore hari ini berjalan dengan lancar. J, Assalamualaikum Pak amin. Hadi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Pak Irwan.